1, 2, 3, suara dicoba. Cek Satu, cek. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di ILC Channel. Kali ini di tempat yang luar biasa ini. Sakral. Sakral dan wingit tentunya ya, Kong ya. Ya, gitu ya. Wingit ya. Insyaallah. Ini yang saya pegang ini kebetulan adalah salah satu pusaka yang teramat spesial ya, teramat spesial untuk pemilik kolektor ini gitu. Jadi apa spesialnya? Ternyata pusaka ini pernah melukai pernah melukai sehingga yang punya nggak terima, akhirnya dikencingin gitu. Nah, ini pusakanya sangat bagus sekali. Ini dikasih berdasarkan info berdasarkan info dari beliaunya, ini dikasih pada saat umur 5 tahun. Tapi kemudian karena suatu dan lain hal akhirnya diambil kembali, diserahkan kembali umur 13 tahun atau 17 tahun. Saya tadi agak miss dikit sih. Ini pamornya apa ya? Pamornya keren. Oh, pamor tambal menurut info. Baru dibisikin. Oke. Nah, kita bahas satu dulu ini, Kong. Ini aja bahasa, ini kalau dibahas satu museum ini nanti sesuai dengan yang di pembukaan tadi, nanti nggak ini ya. Waktunya sebulan. Ya. Nggak kelar sebulan. Nah, kita bahas dulu yang paling spesial menurut kolektornya ini. Nah, ini kita nggak bahas secara pamor atau secara apa ya namanya ya, estimasi waktu itu. Kalau bahasa keris itu apa ya, aku agak spesifik Pak, bukan tangguh, betul, secara tangguh, karena ini maklum udah banyak jadi banyak yang lupa. Nah, kita tidak bahas secara tangguh ataupun pamor, kita bahas secara energi aja dulu, karena yang bersama dengan saya ini juga scanner handle. Oh iya, di episode kemarin sudah diterangkan siapa beliau ya. Gitu. Jadi terpercayalah untuk bisa mengetahui kemudian apa sih sebenarnya, atau wujud khodam atau energi yang seperti apa yang tersimpan dalam pusaka yang spesial dari yang punya koleksi ini. Koleksinya sangat banyak, teman-teman. Silakan, saya serahkan ke Kong Ari. Iya, cobalah. Bismillah. Iya, antum salam dulu, Mbak. Assalamualaikum. Ketemu lagi nih ya. Ya udah, ini di apa ya, Mbah? Di scan ya. Secara energi atau khodam atau apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau secara energi lebih ke proteksi ya dia. Lebih ke proteksi ya. Proteksi sebagai penjagaan ya kan. Nah, sambil di-scan ya, silahkan Kong Ari khusuk men-scan. Saya coba juga memperkenalkan beberapa koleksi-koleksi daripada museum dalam tanda kutip, karena ini koleksinya banyak banget. Jadi ada beberapa koleksi yang sangat luar biasa. Ini koleksi yang sangat luar biasa ya, tatakan ininya
ruby, teman-teman. Terus ada safir, ada black safir. Nah, ini ya, ada ruby, black safir, dan lain-lain. Lengkap lah batunya pokoknya. Ini dan semua dilapis emas ini. Ini dilapis emas. Termasuk ininya. Ini itu kalau bahasa kerisnya ini apa ya? Saya agak lupa sih. Udah lama saya nggak belajar keris. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba lihat. Atau sudah selesai kok? Belum. Belum. Saya coba perlihatkan dulu ke pemirsa ini. Kalau sudah selesai kasih kode aja ke saya nanti biar kita kembali ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nih teman-teman, sampai bilahnya aja emas, ya, sampai bilahnya aja emas, dan apa namanya, pamornya pun masih terlihat secara jelas. Pamornya masih terlihat secara jelas. Mirip-mirip pamor kulit semongko tapi koyo udan emas tapi koyo opo iki. Wis pokoke ngono lah. Pokoknya begitu. Inilah teman-teman. Jadi ini dilapis emas atau bahkan murni dari emas. Saya juga nggak tahu karena di sininya pun emas. Ya. Dan ini sudah dicek keemasannya. Dicek keemasannya, bukan kemasannya ya. Keemasannya. Ini luar biasa. Nanti juga kita coba cek secara energi seperti apa sambil harum pemirsa. Ya, kita sarungkan lagi. Ada beberapa adab atau tata cara membuka dan menutup keris menurut mbah saya nih. Kalau menurut mbah saya itu tidak boleh membuka keris itu berhenti. Cuma diperlihatkan set gini doang, itu nggak boleh. Kalau kata mbah saya, tapi masing-masing ya punya pendapat masing-masing seperti itu. Oke, Kong Ari, bagaimana? Sudah ada yang terscan, tergambar? Kalau menurut saya ini cukup unik ya. Ini proteksi tapi hawanya adem, nggak sangar gitu. Oh, tombak berhawa adem ya? Iya, maksudnya nih hangat gitu, kagak sangar kan kadang kan kalau kayak Gabriel kodam proteksi suka panas ya. Ini nggak begitu panas ya, agak adem. Saya sih lihat sosok aja orang berpakaian Jawa, tapi sepertinya masih kayak orang-orang keraton seperti itulah modelnya. Tapi akibat dikencingin nggak berpengaruh ya? Enggak sih. Ya. Mungkin udah karena yang punya kan ya. Tapi unik ya, maksudnya walaupun proteksi tapi dia nggak terlalu apa sih namanya, sangar ya, nggak adem lah. Jadi buat ageman cocok lah buat dipegang, nggak berpengaruh dengan seisi ruangan atau rumah gitu. Ya. Sosoknya seperti orang atau seperti hewan? So tadi orang. Seperti orang ya. Berpakaian lengkap kayak adat Jawa ke orang-orang keraton seperti itu. Oke, jadi tapi itu adem sih, mesti bukan kodam gimana ya, kayaknya kodam apa sih kalau saya bilang berwibawa ya, kayak seperti itu. Mungkin lebih kepada jenis kodam leluhur gitu. Iya, kayak kodam leluhur seperti itu. Jadi lebih adem bawaannya. Nah, ini teman-teman, kenapa kami bahas ini? Kenapa kami bahas ini ya? Karena itu tadi, karena ini bagian terspesial. Sebenarnya masih ada banyak lagi, karena semuanya spesial sebenarnya. Kalau nggak spesial nggak mungkin dikumpulin, betul nggak? Gitu kan? Karena kalau nggak spesial nggak mungkin dikumpulin. Jadi ini luar biasa, luar biasa teman-teman. Ini bagian terspesial karena itu tadi pernah melukai bilahnya sehingga yang punyanya marah akhirnya sebenarnya sih kalau saya lihat sih pengenalan aja, ngenalin darah. Ngenalin darah ya. Darah sama ya udah. Oke. Seperti itu mungkin.
Tapi karena udah terlanjur emosi ya. Iya. Boleh aja. Mungkin nggak percaya juga kali dia. Masa gue dipegang anak kecil sih? Iya, biasa dipegang orang tua nih. Jadi ini bener nih gitu. Pusaka turun temurun ya, Mbah ya. Jadi ini pusaka turun temurun. Ini sayangnya orangnya nggak mau masuk frame. Jadi saya tanyanya jarak jauh ini, tapi nggak apa-apa. Jadi ini pusaka turun temurun yang diturunkan dari ayahnya dari ayahnya lagi, seperti itu. Intinya ini pusaka turun temurun seperti itu, teman-teman. Ini pusaka yang paling berkesan karena pernah melukai. Itu sebenarnya kalau di sini itu juga seperti pamornya Junjung Derajat, tapi tadi sudah diterangkan pamornya tempel. Seret kita sarungkan. Nah, oke. Mungkin untuk ini kita cukup jelas ya, teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita taruh di sini. Atau di mana ya? Sini ya? Iya, ada boleh. Oke. Nah, selanjutnya apa ya, Kong? Pilih deh, Kong. Mana yang mau di-scan dulu? Kita bahas pengasihan dulu apa? Boleh. Oke ya, kita bahas pengasihan ya. Nah, teman-teman. Ini 4 jenis semar. Ini jarang sekali yang punya. Bahkan ini termasuk pusaka yang jarang. Saya agak dekatin ke kamera. Ya, sudah cukup terlihat. Sudah ya, sudah cukup terlihat. Nah, ini teman-teman, kalau boleh saya perkenalkan, ini semar. Agak kemana? Mundur. Ke sini, ya, sip. Nah, ini adalah semar. Ini juga semar. Ini juga semar. Ini juga semar. Jadi ini bentuknya 4 semar, tetapi dengan kuncung yang berbeda. Jadi kalau ini orang-orang Jawa menyebutnya dengan semar ndekem. Ini. Kalau ini orang lebih menyebut dengan semar kuncung. Ya. Kalau ini orang lebih menyebut dengan semar kuncung, semar mesem. Nah, ini satunya saya lupa. Nggak apa-apa ya, lupa ya. Ya nggak apa-apa lah. Orang lupa mau digimanain lagi. Nah, ini adalah pusaka-pusaka pengasihan. Ini beda loh teman-teman sama yang di pasar-pasar. Jadi ini mau saya deketin lagi, tapi nggak usah deket-deket lah. Saya ambil yang sangat menarik bagi saya nih. Ini nih teman-teman. Ini semar kuncung. Kebanyakan orang ketika ngomong masalah semar kuncung itu pasti yang kuncungnya naik ke atas gini. Ya, yang kuncungnya naik ke atas. Tapi menurut beberapa sesepuh yang pernah saya berguru kepadanya, inilah semar kuncung yang kuncungnya ngembalik. Gitu. Nah, ini semar kuncung. Terus ada semar mesem, semar ndekem dan lain sebagainya. Ini termasuk warisan leluhur untuk mahabbah atau pengasihan. Nah, kenapa sih semar mesem itu atau pusaka semar itu cenderung dengan pengasihan? Ya kan? Kenapa sih pusaka semar itu cenderung dengan pengasihan? Padahal semar kan bentuknya jelek. Ya dong. Gemuk, terus telanjang dada, pakai kuncung warna putih, atau rambutnya itu udah putih terus disisir ke depan. Yeah. Kayak anak zaman sekarang gitu. Set gitu kan. Jambul. Nah, jambul betul, kuncung ya. Nah, kenapa justru dijadikan sebagai sarana mahabbah yang tinggi? Kenapa nggak Arjuna aja yang terkenal sebagai cowok ganteng beristri bidadari? Nah, mari kita tanya-tanya ya. Secara energi, secara spiritual,
apa yang kau Ari tangkap daripada 4 pusaka ini? Saya sih merasakan masing-masing punya khususan. Iya. Satu misalnya untuk mahabbah, satu lagi untuk penundukan, satu lagi proteksi, dan satu lagi untuk kerejekian. Jadi emang nih 4 tapi punya fungsi masing-masing. Nggak semua gitu. Jadi satu-satu punya fungsi-fungsi tersendiri. Oke. Dan ini kayaknya berhubungan dengan pantai selatan ya, walau alam kayak. Iya. Oke. Kan gitu Mbah. Hah? Iya. Ini kayak berhubungan dengan pantai. Mas pertama saya kayak ngeliat, ya saya ngelihat seperti itu kayak berhubungan dengan pantai selatan. Oke, ini kan 4 ya teman-teman. Jadi kita gambarkan secara sekilas aja. Kalau mau lebih berdalam, request saja. Nanti saya datang lagi ke sini, saya babar habis ini. Setuju nggak? Setuju, request saja. Pokoknya komen. Komen aja request. Kita babar habis kalau di request. Tapi kalau nggak, cukupkan saja sampai di sini. Oke, jadi ini yang saya mau cerita, bahwa Semar itu adalah bentuknya kan jelek, tapi kenapa dijadikan pengasian? Nah, loh. Ya kan? Oh iya dong. Iya, bingung ya? Iya dong. Kenapa nggak bingung? Kalian mau-mau aja lagi dibilang pengasian Semar Mesem, kalian mau-mau aja lagi, ya kan? Padahal kan bentuknya jelek. Nah, disinilah bedanya pengasian dengan pengasihan. Asal katanya itu asih dan seterusnya. Nanti kita bahas. Pokoknya setai dan subscribe. Aduh. Ini kena daya energi pusaka di belakang. Oke, lanjut Kong. Mau apa lagi? Ini. Oke, ini request nih dari kameramen. Langsung ngebahas ini teman-teman. Ini sebenarnya saya takut gimana gitu mau membahas ini. Ini yang tadi hampir sama yang saya tunjukkan di awal tuh, yang pada saat kau nge-scan, ya. Cuma ininya itu namanya Wulan Tumanggal. Opon ini. Kalau bahasa kakek buyut saya namanya jelamprak. Tapi yo masing-masing boleh menyebut dengan namanya masing-masing. Nah, ini kita bahas ya Kong ya. Kita scan ya Kong ya. Kita cek hodamnya ya Kong ya. Siap ya. Kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Look 15 emas. Artinya apa itu Mbah? Kalau look 15 itu? Look 15 ini jarang sekali. Biasanya itu 11, 13 itu look yang terpanjang ya. 11, 13, 17, 19. 15 ini memang biasanya pegangannya jenderal. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah ini dia. Gimana Kong? Mau disarungin atau mau dipegang? Silakan. Aja. Biarin. Mau dipegang silakan. Mumpung dibolehin loh. Ini jarang-jarang loh. Ini Mbak. Cuma MRQ aja yang dikasih akses boleh ngebuka ini ya. Boleh ngebuka ini. Kalau yang lain belum tentu ini dikasih ngebuka ini. Ini lapisannya emas loh ini kok. Nggak main-main ini yang bikin. Walaupun mungkin secara tangguh, mungkin proses pelapisannya mungkin ya. Proses pelapisannya atau proses pembuatannya atau proses pokoknya kalau kalau kita ngomong tangguh lama gitu, kalau ngomong kita tangguh lama, tangguh Majapahit, Mataram dan seterusnya, itu berarti sangat istimewa karena emas. Tapi kalau kita bilang tangguh modern, itu pun sangat istimewa karena emas. Jadi bukan hanya tangguhnya yang buat sesuatu menjadi istimewa, tetapi bahan juga menjadikan sesuatu menjadi istimewa. Oke, gimana Kong? Energi mahabbah. Energi mahabbah ya. Nah, tapi dia sesuai dengan bentuknya ya. Sepertinya bukan kewibawaan juga ya. Tapi ini juga kadang dipakai untuk kayak penghubung ya, Mbah. Penghubung untuk apa sih namanya? Penghubung
dengan khodamnya. Jadi iya, ngeling untuk ngebuka penghubung. Jadi ketika dia ini permohonan, mungkin itu untuk ngebuka. Karena saya ngeliatnya seperti itu nih, sepertinya untuk penghubung. Jadi bukan untuk buat perang atau apa. Karena ini emang pusaka penghubung gitu. Jadi ketika menghubung, nah saya ini berhubungan juga, hampir sama lah. Oke. Kalau ini mungkin dari era Buddha nih, karena gambarnya Buddha. Ini, tapi ya wallahu a'lam bimuradi, saya juga nggak paham, dan karena emang saya tidak mempelajari ilmu keris secara spesifik gitu loh. Jadi mungkin ya secara ini saya nggak bisa menerangkan gitu. Tapi saya tahulah sedikit-sedikit karena mbah saya ya punya keris gitu loh. Dan saya termasuk orang yang kepo terhadap keris. Karena dari zaman dulu nih keris itu selalu dianggapnya pusaka yang wingit gitu loh. Jadi makanya saya, dan disimpannya itu biasanya di lemari di paling dalam gitu, karena saya orangnya dari kecil itu ngeratak, jadi ya nemu aja gitu. Oke. Ini secara ini sudah terlihat seperti itu ya Bang? Ya. Ada sosok Om? Ada. Bismillah. Bisa diceritakan Kong ke pemirsa kita nih, kali aja penasaran. Sepertinya ya, mungkin ngeling ya semuain ya dengan pemilik ya. Jadi larinya tetap ke arah selatan juga sepertinya. Oh gitu ya? Iya. Ke arah selatan justru ya? Iya. Habis mahabbah tinggi dan kewibawaan. Tapi saya sering lihat kayaknya ini kayak untuk penghubung ya, ngeling gitu. Ini sebenarnya kalau saya lihat secara kasat mata. Iya. Kalau saya lihat secara kasat mata, ini adalah pusaka ritual, atau ritual. Pusaka kewibawaan. Iya. Jadi orang udah make ini, udah gini aja, dadanya udah busuk. Terus gini aja, nggak usah dikeluarin. Iya. Tapi gini aja, itu orang sudah tahu bahwa itu orang pilihan, gitu loh. Gini aja, gini, itu orang tahu kalau itu orang pilihan. Kenapa? Dari sisi elegannya ini, gitu loh. Ya, orang awam juga pasti paham ya, udah ketahuan. Jadi kayaknya dari sisi ritual kayak. Oke, kalau ini nggak usah dibahas nih, karena mungkin satu jalur mungkin ya. Mungkin, tapi nanti kalau di request tetap kita bahas. Yang penting request kalian. Oke, selanjutnya Gong. Ini nih. Ini juga katanya ini nih tombak nih. Coba Gong. Buka ini aja. Buka. Nah, ini istimewanya apa, Mbah? Sama. Ini didapatkan pada saat kungkum di tempuran Bengawan Solo. Ayo coba tuh kira-kira. Oke, nah teman-teman nih, kameranya agak ditinggiin mungkin, ya. Ini sambil saya kenalkan, ini saya jadi. Ini adalah pusaka yang sangat langka dan istimewa menurut Mbah Dipo. Menurut yang mengoleksinya. Kenapa? Karena ini adalah satu-satunya pusaka yang mempunyai kesamaan dengan pusaka Diponegoro, Pangeran Diponegoro, atau bahkan ini adalah pusaka beliau. Gini, karena mohon maaf, warangkanya saya taruh sini dulu. Ya. Karena untuk menduplikat suatu pusaka itu sangat susah, teman-teman. Dan ini pun di Indonesia cuma ada satu. Sangat langka. Duduk saya ya. Karena nggak kelihatan muka saya ntar. Nah, nih teman-teman. Ini
Maksudnya apa ya, Mbah? Kalau begini, Mbah. Maksud dari pusaka ini? Spiritual. Perjalanan spiritual ya. Perjalanan. Nah, menurut info dari yang punyanya, ini adalah simbol dari perjalanan spiritual. Saya tidak paham bagaimana caranya ini dibuat perang, tetapi saya yakin ini dibuat oleh empunya bukan untuk perang, ya, bukan untuk perang, tetapi untuk pusaka, di mana hal ini bisa menjadikan suatu daya energi Linui terhadap si pemegang. Nah, gitu teman-teman. Nanti kita coba cek and recheck juga nih sama Kongari, biar dia agak kecapean. Nanti kalau dia kecapean, bilang aja. Bilang aja. Apa dulu ya? Apa? Kanjeng Kiai Cokro. Nah, teman-teman, ini karena semuanya on the spot. Jadi infonya pun on the spot. Ini namanya Kanjeng Kiai Cokro. Ya. Ini namanya Kanjeng Kiai Cokro. Nah, pernah dipegang oleh Gubernur DKI Jakarta. Ini dia. Oh iya, berarti pada saat beliau masih menjabat sebagai dia nih. Kanjeng Kiai Cokro. Nah, seperti apakah keterangan nanti menurut Mbah kita satu ini? Nanti kita simak. Kita sarungkan dulu. Sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita taruh dulu di sini. Sambil menunggu pembahasan. Dan anehnya teman-teman, di sini saya itu sudah rasanya sakit. Padahal saya nggak sensitif. Nggak sensitif. Tapi biasanya saya sambil ngobrol, itu biasanya sambil ngerokok gitu. Tapi ini sambil minum aja. Jadi cakra ajna saya ini mulai bereaksi. Gitu. Terus ada yang bisa diinfokan? Ya sama nih, proteksi. Iya. Proteksi. Diangkat diangkat biar kelihatan di kamera. Ya, proteksi. Selubung ya, auranya agak putih ke biru-biruan. Putih ke biru-biruan. Ya. Kalau lihat saya proteksi. Ada sosok yang ditangkap? Kalau sosok saya nggak ngeliat malah ini ya, saya ngeliat energi aja sama auranya. Kalau sosok tidak terlihat. Nggak terlihat, mungkin nggak tembus kali ya. Oke. Ya mungkin aja seperti itu. Yang penting kita husnudzon aja. Ini pamornya bisa diinfo Mbah ke saya? Oh nggak tahu. Pamornya sudah agak lepas teman-teman ini. Dan ini ini juga, karena sangat tua sekali. Dan temuannya pada saat Topo Kungkum teman-teman. Sangat tua. Kelihatan banget dari ini ya. Ini. Tipis. Tingnya itu beda. Jadi kalau kalian tahu piring melawan, piring melawen itu kan sama itu. Jadi tingnya itu beda. Nah, tiko. Oke. Masya Allah, kening saya sudah mulai panas. Nggak apa-apa. Boleh saja teman-teman. Oke, selanjutnya yang unik-unik dulu. Gongari silakan diambil ini dan ditunjukkan ke pemirsa. Sambil dikasih kata pengantar. Ya, berat juga ini. berat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Ini kurang, Mbah. Nah. Gimana nih? Kurang gini? Iya. Agak miring. Nah, coba berdiri kok. Ya. Kelihatan nggak? Atau ngeblur? Kalau ngeblur juga berarti energinya yang bikin ngeblur. Jadi kalian nggak usah bingung dengan konten-konten yang kayak gini. Oke, cukup.
Kayak cukup. Ini maksudnya apa nih, Mbah? Aduh. Apa namanya? Kura ya? Iya, kura-kura. Jadi kura-kura itu secara ya kabelnya melilit. Awas. Coba, Mbah. Nah, kura-kura itu secara filosofi ini sebagai simbol keberuntungan, teman-teman. Simbol keberuntungan. Jarang sekali secara pusaka itu dibentuk kura-kura, itu jarang sekali. Bahkan saya lihat ya baru ini pusaka yang dari wesi aji atau tosan aji yang bentuknya kura-kura. Karena biasanya ya bentuknya keris. Ada pusaka sebutannya cacing kenil, itu ya pusaka kecil, atau semar mesem itu yang sangat terkenal sekali ya. Nah, yang bentuk kura-kura ini baru ini yang saya lihat. Nah, ini kura-kura itu selain daripada simbol keberuntungan, dia juga sebagai simbol umur panjang. Gitu. Nah, kalau antum pemahar setia MRQ itu pasti akan menjumpai namanya Liontin Hasbi. Liontin Hasbi itu bentuknya ya kura-kura kayak gini. Nah, ini unik karena di sini ada pusaran ya, atau apa ya, di dalam ilmunya ini disebutnya apa sih? User-user iki apa ya? Mudele iki. Aku lupa. Aduh. Nah, ini ada satu pusat sebagai perputaran poros energi. Kemudian di sini ada 4 titik. Ini ditaruh pamor ya, teman-teman. Nah, ini pusar bumi namanya kalau bahasa wetan kali ini. Ini pusar bumi. Nah, ini 4 ini juga simbolik dari 4 penjuru. Biasanya gitu. Jadi intinya adalah kalau yang saya tangkap dari simbol di sini itu ini pusaka yang diciptakan oleh penciptanya untuk kerezekian. Tapi saya juga tidak tahu ya secara energi nanti kayak apa. Nanti kita tanya dulu sama Kong Ari nih. Monggo Kong. Nah, saya ngeliat sosok tinggi besar ya. Tapi ketika dalam keadaan marah berubah jadi raksasa. Jadi tergantung makanya mungkin ya. Karena saya pertama ngeliat sosok yang gagah gitu, tapi ketika makin lama aku makin seperti raksasa ya, serem. Itu aja sih yang saya lihat. Itu sosok ya. Kalau dari sosok. Energi ada yang ditangkap? Ya sama lah begitu. Nah, mencekam teman-teman. Kalau udah bahas pusaka, saya melihat sebenarnya di sini ada rajaan ya Ustadz. Tapi mungkin udah hilang ya. Di sini sebenarnya kayak ada raja gitu di tengah-tengahnya. Sebenarnya namanya bukan raja teman-teman. Namanya itu semacam simbol. Simbol ya. Simbol. Jadi simbol ini digunakan oleh sang empu untuk menyeratkan 4 unsur. Ya, 4 unsur di sini teman-teman. Jadi satu, ini saya merinding sambil nerangin dan sambil agak sakit sekali sakrajna saya. Satu itu unsur tanah, ya, unsur air, unsur api, dan unsur udara. Nah, terputar di dalam satu unsur, yaitu unsur atau disebutnya dengan energi ilahiyah. Seperti itu. Itu yang saya tangkap. Ya, di kepalanya ini juga ada. Nanti tapi saya terangkan, ngomongnya sampai susah. Saya terangkan nanti kalau sudah saatnya saya menerangkan. Oke, sarungin Kong. Siap. Ada info lain Kong? Info lain sih, ini punya seorang pemimpin ya, yang diseganin lah. Dulunya sekarang saya lihat. Bismillah. Ini juga untuk
pembungkam ya ketika dia ngomong. Oke. Jadi sebenarnya juga ini kan gini, saya tanya dulu kepada narasumbernya. Ini gagangnya apa ladrang yo? Ladrang yo, Mbak. Ini bukan asli toh. Nah, artinya ini dulunya bukan sepanjang ini, teman-teman. Mungkin bukan sepanjang ini. Mungkin cuma digagangi segini karena ini emang suatu suatu ageman pribadi ya, yang digunakan untuk membooster kerezekian. Kalau menurut saya loh ya, kalau menurut Kong Ari tadi ada sosok yang dilihat seperti yang diterangkan tadi. Nah, itulah teman-teman, pusaka. Nah, kita merambat lagi nih, makin lama makin asyik. Sampai saya lupa ini berapa jam. Udah berapa jam? Oke. Oke, saya bahas ini dulu. Ini namanya RB. Nah, RB ini, teman-teman, asli loh. Allah. Kelihatan, Bah? Nah. Nah, RB ini ada yang menyebut dengan rantai babi, ada yang menyebut dengan rantai bumi. Nah, gitu teman-teman. Jadi terserah aja kalian. Saya nggak mau ngeluarin, nanti Kong Ari aja yang ngeluarin. Enggak. Membekas nanti. Iya. Jadi silakan kalau mau dikeluarin boleh Kong. Saya tadi udah izin. Sambil di-scan. Nah, teman-teman sekalian memperkenalkan juga, selain di sini pusaka-pusaka yang bersifat budaya, sang kolektor juga mengkoleksi beberapa artefak. Nah, tapi untuk saat ini saya hanya menunjukkan 3 saja. Yaitu pasir inat. Ini pasir inat, teman-teman. Pasir inat itu adalah pasir daripada makam Syekh Abu Bakar bin Salim, leluhurnya daripada Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan ini adalah pasir Badar. Ini di Indonesia juga sangat dijadikan rebutan pasir Badar, karena konon ceritanya bahwa pasir Badar ini adalah pasir yang pernah disinggahi oleh Jibril pada saat menurunkan bala bantuan pada saat perang Badar itu. Ya, jadi bahkan pasukan malaikat itu pernah turun di Badar. Nah, inilah keistimewaan daripada pasir Badar. Kemudian ini adalah pasir Zambal. Zai, Nun, Ba, Lam. Zanbal. Zanbal adalah sebuah pemakaman yang berada di Yaman, yang mana di dalamnya itu ada makam Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah, di sini tempat beliau. Maksudnya di pemakaman Zambal itu beliau Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi dan keturunan beliau juga disemayamkan di sana. Menurut info yang saya dapat dari teman-teman yang sudah mesantren di Yaman sana, bahwa di pemakaman Zambal ini, ya, itu budayanya adalah ziarah setiap Jumat pagi. Itu berurutan dari Faqihul Muqaddam, Faqihul Muqaddam Tsani sampai Habib Abdurrahman Segaf dan seterusnya. Itu sangat luar biasa
Bahkan Zambal itu sendiri dikenal dengan pemakaman sejuta wali. Karena hampir yang dimakamkan di Zambal itu adalah wali-wali Allah dari Sa'adah Ba'alawi, atau wali-wali Allah dari keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi inilah teman-teman wujudnya pasir Zambal. Tadinya masih ada lagi banyak di tempatnya tadi. Itu ada tanah yang khusus juga, seperti tanah enggak saya sebutkan deh, takutnya ini, tapi nggak apa-apa saya sebutkan tapi ntar. Oke, bagaimana Kong mengenai ini tadi kita ini sejenak memperkenalkan, gimana Kong? Ya, energinya negatif banget ya, mual. Ini baru saya kasih 2 loh ini Kong. Iya. Tadi udah disediain 11 deh. Lapar tadi. Hawanya pengen ngerokok ya hawanya. Iya benar. Sabar kok. Kayak ini ya, kayak binatang tapi bukan binatang bentuknya gitu. Kayak siluman kali ya ini. Dari golongan siluman ya. Terus bagi saya sih negatif ya, nggak tahu di bagi yang pemakainya. Kalau saya sih ngeliatnya terlalu negatif lah, nggak suka. Nah teman-teman, nih untuk kalian-kalian yang katanya mau ngajakin kerja sama, yuk. Kerja sama model apa? Kerja sama model apa? Hayo lah. Sediain. Mau BK ada. Nah, tinggal pilih ya. Mau yang mana nih? Nah ini juga termasuk dari rantai babi tadi, atau rantai bumi orang sebutnya RB itu. Dan banyak sekali ini. Aduh, gatal. Biasa. Ini kemarin udah dihidupkan ini masalahnya. Ini bentuknya kayak ikatan rambut toh, tapi bukan. Gitu teman-teman. Nah ini wadah aslinya nih teman-teman nih. Tuh, terbuat dari bambu. Ada berasnya. Biar dia mau makan. Gitu teman-teman. Biar dia tidak tidak makan sesuatu yang tidak haknya, artinya gitu. Jadi dikasih haknya, yaitu beras ini. Jadi seperti itu niatnya. Gitu. Terus kita bahas mana lagi ya? Ini tadi belum dibahas ya? Udah. Oh, udah ya. Oke, karena udah semua sudah 1 jam lewat 1/4. Jadi dan cakra ajna saya sudah mulai ngebongkar sendiri, ini bahaya kalau saya bisa ngelihat yang enggak. Jadi intinya komen aja lah kalian kalau mau sesuatu yang pengen saya bahas lagi berbentuk pusaka-pusaka, insya Allah ada. Wah ini gatel ini teman-teman. Ini jangan mainan ini deh, ini gatel. Jadi saya tutup aja ya. Udah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya itu aja ya. Ya Kong ya, itu aja. Kong Ari sudah Kong. Ada pesan-pesan untuk pemirsa Kong. Pesan apa? Pesan apa gitu bingung. Oke, teman-teman. Siap? Kenapa? Serain sama guru. Oke. Oke, baiklah teman-teman. Mungkin itu saja yang kita bahas pada malam hari ini. Nanti akan banyak pembahasan lain. Stay di ALC Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.